Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Bupati Pati, Bapak Haji Sudewo STMT. Yang kami hormati Bapak Disdak Prin Kabupaten Pati. Yang kami hormati Bapak Forkapinca Kecamatan Juwana. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa sekecamatan Juwana atau dikenal dengan Pak D Silugonggo. Para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Ngantos kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, tidak lain ikut peresmian Pasar Hewan Rejo Kliwon, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap bisa cinta dan marhabah kepada beliau. Man ahya sunnati faqad ahabani, man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 19 April tahun 2025, rangkaian acara peresmian Pasar Hewan Rejo Kliwon, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati segera dimulai. Acara yang pertama pembukaan. Adapun acara yang kedua pembacaan doa. Acara yang ketiga sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Desa Desa Karangrejo. Sambutan yang kedua, sambutan dari Bapak Bupati Pati sekaligus peresmian Pasar Rejo Kliwon, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama pembukaan, marilah kita berbuka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah pada malam hari ini Allah Ta'ala memberkahi kepada kita semua, menurunkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Liridhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil muslimina amin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang kedua yakni pembacaan doa
yang mana pada malam hari ini akan dipimpin Bapak Ali Mukhlisin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al qaryatana Karangrejo hadhihi qaryatan thayyibah rakhiyatan markhiyah radiyatan mardiyah aminatan mutmainnah tajri fiha akamuk wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kullasyai hadza khaluna ya Allah la yakhfa alaik. Allahumma ij'al hadhihi qaryatan Karangrejo qaryatan aminah warzuq ahlahu minas samarat man amana minkum billahi wal yaumil akhir. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim waktub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul qauli wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Desa Karangrejo kepada Ibu Yuniati Silviati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Pati, Bapak Haji Sudewo STMT, yang kami hormati Kepala Disdak Perin Bapak Hadi Santoso, yang kami hormati Forkopimda Kecamatan Juwana Bapak Camat Sunario, yang kami hormati Kepala Ketua Paguyuban Pak D Silugonggo, Pak Sesman, yang kami hormati tokoh masyarakat Juwana Bapak Supar, dan seluruh kepala desa yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tokoh masyarakat Kecamatan Juwana, khususnya Desa Karangrejo, warga Desa Karangrejo yang kami cintai dan kami banggakan.
Marilah kita yang pertama dan utama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada malam hari ini atas limpahan rahmat, atas limpahan nikmat, kita telah dapat berkumpul dalam acara peresmian Pasar Hewan Rejo Kliwon, tentunya dalam keadaan senang dan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat ma'asalam miqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberi keselamatan dan besok mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa pelaksanaan peresmian Pasar Hewan Rejo Kliwon telah kami laksanakan, yang mana masih dalam bulan Syawal 1446 Hijriah. Untuk itu kami pada kesempatan yang baik ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita dari bulan puasa sampai sekarang dapat diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dapat mengarungi kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, izinkan kami menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Hewan Rejo Kliwon ini bermula pada saat saya menjabat kepala desa, telah merasakan dan melihat betapa minimnya PAD desa. Di situ kita berpikir bagaimana kita supaya dapat meningkatkan potensi desa secara optimal. Di situ kita berpikir bagaimana supaya kita menjadi bagian dari pengembangan Kota Juwana, yang mana Desa Karangrejo memiliki luas wilayah 217 hektar yang membentang dari Ngebruk sampai ke perbatasan Bringin, yang telah berbatasan langsung oleh 7 desa. 61 hektarnya itu terdiri dari perikanan, digunakan sebagai sawah, juga digunakan untuk peternakan, juga perkebunan. Berangkat dari situ, saya berniat untuk bermusyawarah kepada lembaga desa. Akhirnya kita sepakat untuk mendirikan atau membangun pasar hewan. Karena pada dasarnya Juwana itu memiliki segalanya, Bapak Ibu. Juwana itu memiliki TPI 2 tempat. Juwana memiliki pasar induk. Juwana memiliki pasar ikan. Juwana memiliki pasar rempah-rempah. Juga Juwana memiliki TPK. Yang belum Juwana punyai itu adalah pasar hewan. Dan alhamdulillah dengan menggunakan dana desa selama 3 tahun periode 2022, 2023 dan 2024 ketahanan pangan, kami sepakat untuk membangun pasar hewan Desa Karangrejo ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dirawuhi oleh Bapak Bupati Pati. Selamat datang Bapak Bupati Pati beserta rombongan. Semoga Bapak Bupati Pati berkenan untuk memberikan himbauan, arahan, memberikan bantuan kepada kami pemerintah desa untuk pengembangan pasar hewan ini di tahun-tahun berikutnya. Juga Bapak Bupati berkenan untuk
secara langsung meresmikan pasar hewan Desa Karangrejo ini. Semoga pasar hewan Karangrejo ini sebagai wadah untuk peningkatan ekonomi masyarakat Desa Karangrejo dan sekitarnya. Semoga pasar hewan ini juga bisa menjadi bagian dari perputaran dan peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Juwana. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya letak daripada pasar hewan Karangrejo ini telah dikelilingi oleh tempat-tempat yang digunakan untuk umum, yaitu di sana ada masjid, di sana ada SD, juga terdapat pendidikan PAUD, ada TK dan playgroup, juga ada balai desa. Di sini pasar hewan, sebelah kanan saya itu adalah lapangan baru sepak bola Desa Karangrejo yang kami bangun, yang dulunya ini lapangan kita ganti ke sebelah timur Bapak Ibu, yang arahnya itu utara selatan, dan insya Allah standar SNI juga ukurannya. Dan notabene bahwa ini itu letaknya di tengah-tengah Desa Karangrejo, nggih Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Bapak Bupati Pati untuk memperhatikan Bapak dan memberikan bantuannya kepada kami. Jalan yang di depan saya itu sempit Bapak. Jadi yang ke timur itu perempatan Karangrejo ke timur sudah pernah dilebarkan, untuk sementara perempatan Karangrejo ke barat ke arah Teluah itu belum pernah dilebarkan. Karena saya meminta ini satu untuk menunjang ekonomi. Karena apa Pak? Kalau jalan Pantura itu macet, ya jalan ini yang digunakan akses masyarakat ke Kota Juwana. Mekaten. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, doa, restu, dan juga bantuan apresiasi dalam bentuk apapun atas pembangunan dan kesuksesan acara pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah membalas kebaikan panjenengan dengan kesehatan yang luar biasa, diberikan kelancaran rezeki yang banyak, halal barokah. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan kerahuan panjenengan semua ada kekurangan atau ada sedikit yang kurang berkenan di hati panjenengan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mas Darman pernah berucap, sering-seringlah merayuku, maafkan saya banyak bercakap, karena saya hanya ingin panjenengan tahu isi hatiku. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus peresmian Pasar Rejo Kliwon, Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan ditandai dengan pemukulan gong dan penanda tanganan prasasti kepada beliau yang mulia
Bapak Bupati, Bapak Haji Sudewo STMT, waktu dan tempat kami persilahkan. Mau dampingi saya boleh, nggak apa-apa. Sini aja. Kalau yang perintah Eko tidak boleh ditolak. Itu orang membahayakan kan. Kadang sering lepas kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati tokoh masyarakat Juwana dan tokoh masyarakat Kabupaten Pati, Pak Supar Sampurna. Aku ayem nek Pak Supar rawuh ngono ki aku ayem. Hatiku adem. Mau tak tunggu-tunggu belum kelihatan, tapi ketika acara mau dimulai beliau hadir. Hatiku ayem. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Camat, seluruh kepala desa, ketua pasopatinya. Ketua pasopatine kuwi sing nganggo blangkon kuwi ya. Tak kira ketua, ternyata wakil ya. Wabil khusus Kepala Desa Karangrejo beserta Bapak Kepala PKK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saudara-saudara yang berbahagia. Saya banggakan juga dalang dari Solo nggih. Kita tut ya. Kalau enggak salah dhisik sing tukang syuting Ki Seno Nugroho ya. Bener napa mboten? Sanes ya. Oh. Berarti beda. Semua krunya ini saya merasa bangga punya kepala desa yang kreatif, yaitu Kepala Desa Karangrejo. Baru kali ini kepala desa di Kabupaten Pati punya kreativitas yang luar biasa, punya nyali, dan punya kemauan untuk membuat satu usaha ekonomi di desanya. Betul berangkat dari pendapatan desa yang minim, sementara pembangunan desa butuh anggaran yang cukup besar, maka ada satu ide untuk mendirikan pasar hewan. Pilihan pasar hewan sebagai usaha ekonomi desa tentu melalui satu perenungan, analisa, dan juga mempertimbangkan terhadap berbagai aspek. Saya sebagai bupati pasti berharap dan memberikan dukungan supaya pasar hewan Rejo Kliwon di Desa Karangrejo ini bisa berjalan lancar, tumbuh dan berkembang, bisa menjadi kebanggaan pasar hewan Desa Karangrejo, kebanggaan pasar hewan Kecamatan Juwana,
bahkan bisa menjadi kebanggaan pasar hewan Kabupaten Pati. Semua kalau diniatkan secara tulus, insya Allah Tuhan akan mendengar, akan meridhoi. Tentu dalam perjalanan tidak akan semudah membalik telapak tangan. Ada kesulitan-kesulitan, ada hambatan-hambatan, itu pasti terjadi. Tetapi kesulitan, hambatan yang terjadi itu insya Allah diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap kepada kepala desa yang lain, dengan adanya peresmian pasar hewan di Desa Karangrejo ini, jadikanlah inspirasi bagi saudara untuk menelurkan sebuah ide, menelurkan sebuah gagasan, dan juga ada keberanian untuk membangun usaha ekonomi di desanya panjenengan masing-masing. Tentu tidak harus berupa usaha ekonomi pasar hewan. Silahkan sesuai dengan kearifan desanya masing-masing. Pada konteks secara umum, bahwa pemerintahan Bapak Prabowo kali ini dalam rangka menggerakkan perekonomian desa dan juga melaksanakan konsep ekonomi kerakyatan, artinya bahwa ekonomi yang berbasis kerakyatan, berbasis kepentingan rakyat, berbasis di desa-desa itu, sekarang ini Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada setiap desa untuk mendirikan koperasi desa yang dinamakan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih itu nanti akan menjadi andalan pemerintah dalam rangka distribusi barang, dalam rangka pengelolaan logistik yang dibutuhkan oleh rakyat di desanya. Contoh, pendistribusian pupuk nanti tidak lagi melalui distributor atau pengecer, tetapi dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Jadi dari gudang pupuk langsung ke Koperasi Desa Merah Putih, dari Koperasi Desa Merah Putih nanti langsung kepada kelompok tani atau kepada petani-petani. Misalnya gas LPG nantinya tidak ada distributor, tidak ada agen lagi gas LPG, tetapi dari gudang langsung ke Koperasi Desa Merah Putih. Ini supaya masyarakat biar cepat pelayanan terhadap gas LPG dan harganya itu sama dengan harga yang dipatok pemerintah. Tidak ada kenaikan harga di tengah jalan. Misalnya pembagian PKH sembako itu juga dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan apotek pengadaan obat generik itu juga dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Kalau beli obat generik di apotek selama ini, misalnya satu butir harganya Rp5.000, tapi kalau di Koperasi Desa itu harganya hanya Rp1.500. Jadi misalnya harga obat itu Rp5.000, kalau di Koperasi Desa harganya menjadi
Rp1.500. Perbedaan kok begitu besar? Apakah kualitas obatnya berbeda? Tidak, kualitasnya sama. Dan nanti bila mana desa punya ide-ide atau usaha-usaha desa bisa melalui koperasi desa, kalau itu terbatas anggarannya, terbatas pendanaannya, akan dibantu oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan perbankan dan bunga yang sangat rendah. Dengan bunga yang sangat rendah. Jadi ide dari Ibu Inggi Karangrejo ini, taruhlah ini yang sudah berjalan pasar hewan, nanti bisa dikolaborasikan dengan koperasi Desa Merah Putih. Kalau pasar hewan Rejo Kliwon ini mungkin tidak bisa dimintakan dukungan dari bank karena belum memenuhi persyaratan, tetapi kalau ini dikolaborasikan dengan koperasi Desa Merah Putih, itu bisa dimintakan pinjaman, dimintakan dukungan dari perbankan dengan bunga yang sangat rendah karena di backup, didukung oleh pemerintah. Sebelum saya berdiri akan memberikan sambutan ini, Menteri Koperasi tadi telepon sama saya. Koperasi desa telepon sama saya. Saya jelaskan bahwa Kabupaten Pati siap dengan koperasi desa demikian-demikian, dan saya akan meresmikan satu kegiatan ekonomi di desa ini, saya jelaskan demikian. Artinya segala yang terjadi di pasar hewan ini nanti insya Allah bisa dikolaborasikan dengan koperasi Desa Merah Putih dan didukung oleh Menteri Koperasi. Dan karena ini saya ketemu dengan warga saya yang tergolong jumlahnya banyak, pada kesempatan kali ini saya sampaikan. Saya mohon dukungan dari seluruh rakyat Kabupaten Pati, saya mohon dukungan panjenengan bahwa saya punya kebijakan dalam bidang pendidikan. Saya mohon dengan hormat Bapak Ibu sekalian, jangan mengizinkan anaknya untuk bermain handphone. Mohon dengan hormat, anak-anak kecil jangan dibebaskan main handphone. Suatu saat akan merugikan sampean sendiri. Suatu saat akan merugikan sampean sendiri. Baru ini tadi saya ketemu dengan Pak Inggi Karangrejo. Saya dikenalkan dengan anaknya yang diterima di SMA Grida Nusantara di Bandung, itu luar biasa. Bisa diterima SMA itu luar biasa. Dan bila nanti bisa diterima di SMA Taruna Nusantara Magelang juga luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa, diterima di sekolah tersebut. Tapi satu, ada kelemahan. Ini mumpung masih lama, masih jauh, mumpung ketahuannya sejak dini. Mata anak beliau, anak Pak Inggi, itu -3 akibat sering main game handphone itu. Maka jangan dibiasakan. Biasakan anak itu belajar. Satu, saya mohon jangan membiarkan anak sampean, putune sampean main handphone. Boleh main handphone tapi terbatas, misalnya hari libur. Yang kedua, jangan ajak anak sampean untuk bekerja membantu orang tua. Jangan. Ekonomi orang tua sulit seperti apapun, rekosone urip wong tua koyok piye wae, ojo nganti ngajak anak untuk bekerja.
anak biar belajar, dan belajar. Maksudnya apa? Wong tua rekoso ra apa-apa, wis ben dialami wong tuane. Tapi anak kudu pinter dadi sukses, itulah nanti yang memutus struktur kemiskinan. Wong tua rekoso, anake sukses, anake dadi orang yang bisa kecukupan. Dengan begitu anak putu nanti juga sukses terus. Itulah namanya memutus rantai kemiskinan, memutus struktur kemiskinan. Jadi anak kudu sinau, dan sinau. Kemudian saya sudah membuat surat edaran jam belajar dari jam 7 sampai jam 9 malam. Bocah kudu tentrem nenggone rumah, kudu sinau. Dan saya mohon ini kesadaran orang tua. Saya mohon kesadaran orang tua untuk bisa memahami pentingnya pendidikan. Saya mohon orang tua punya kesadaran bahwa pendidikan adalah sangat penting. Saya bisa seperti ini, iso jadi sarjana pembangunan, insinyur pembangunan, sekolah neng SMP Negeri 1 Kayen, SMA Negeri 1 Pati, kuliah di Teknik Sipil, Universitas 11 Maret Surakarta, S2 di Undip, jadi pegawai negeri, jadi anggota DPR RI, sekarang jadi bupati. Seperti ini karena saya dari pagi, dari kecil tekun belajar. Karena saya dari kecil tekun belajar. Tidak akan ada orang yang pandai tanpa belajar, dan belajar dan pandai itu adalah modal dasar untuk menjadi orang sukses. Maka aku njaluk tulung tenan kesadaran orang tua. Aku njaluk tulung tenan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan ini. Inilah di era kepemimpinan saya. Dan aku sportif, saya konsisten. Saya ngajak warga untuk anaknya belajar, aku konsekuen. Saya memberi beasiswa kepada anak kuliah yang kurang mampu, kuliah di perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi atau jalur UTBK. 1 bulannya tak wenehi beasiswa 1 juta. Nek miskin ekstrim 1 bulannya 1,5 juta. Kalau jurusan kedokteran 1 bulannya 2,5 juta. Itu mulai tahun ajaran 2025-2026 jumlahnya anak 200 lebih. Bayangkan 200 lebih tak ngei beasiswa. Kemarin itu saya dengar sebelum saya, anake wong randuwe, bener-bener anake wong randuwe. Bocahe pinter ketompo ning perguruan tinggi negeri. Njaluk bantuan pemerintah, hanya 1 anak saja ora dibantu, ora diwenehi. Ini saya memberi beasiswa sampai 200 anak lebih. Makanya dengan saya sportif ini, saya serius ini, saya mohon semua orang tua juga serius dalam rangka membuat anak-anaknya itu menjadi pinter. Ojo sing pinter anakku dhewe, ojo sing pinter anake Pak Inggi Bu Inggi dhewe, ojo sing pinter anake kepala dinas dhewe, anake camat, tidak. Seluruh rakyat Kabupaten Pati harus pinter semua. Kalau nanti semuanya pinter, gampang golek gawean. Neng nek ora pinter, duwe ijazah sarjana pun nek ora pinter, ora bakalan iso golek gawean. Jadi modale kudu pinter. Saya tolong Pak Camat, tolong semua kepala desa, saya minta dukungannya untuk melaksanakan kebijakan saya ini. Kebijakanku apik, kebijakanku tulus, kebijakanku ikhlas, dan saya dukung dengan beasiswa.
Nanti dari TK, SD, SMP saya hidupkan lagi lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat saya hidupkan lagi. Lomba-lomba pelajaran itu saya hidupkan lagi. Jadi pokoknya nanti ikuti saja kebijakan saya karena saya punya niat yang mulia untuk rakyat Kabupaten Pati. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon dukungannya selalu. Saya tidak bisa lama di sini karena saya harus pindah di desa Baju Mulyo. Pagi tadi jam 7 saya beraktivitas sampai sekarang belum leren. Besok pagi Fajar berangkat ke Jakarta pesawat jam 7 dan beberapa hari sebelumnya tidak pernah leren. Arep potong rambut wae urung sempat. Arep potong rambut wae urung sempat. Tapi Bu Inggi rasan-rasan bisik-bisik karo aku. Tapi tetep ganteng jarene. Ya mudah-mudahan gitu ya Bu Inggi ya. Iki ketoke ono maksud iki. Dalan ngarepe iki ben dibangun Pak Bupati mungkin. Saya kira begitu, saya cukup bangga apresiasi kepada Bu Inggi yang berani membuat kegiatan ekonomi di desanya demi rakyatnya, yaitu demi rakyat desa Karangrejo. Saya kira begitu, mudah-mudahan lancar mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Bupati untuk memukul gong, didampingi Bapak Disdakprin, Bapak Forkopimda, Ibu Kepala Desa Karangrejo. Dilanjutkan penandatanganan prasasti. Dilanjutkan penyerahan tokoh wayang kepada Bupati, kepada Ki Tantut Sutanto dengan lakon Wahyu Kamulyan Jati. Selanjutnya foto bersama.
acara selanjutnya yaitu pagelaran wayang kulit